Kejahatan menggunakan gendam ternyata tidak hanya terjadi secara langsung, namun juga dilakukan lewat telepon atau ponsel. Korbannya merasa seperti dihipnotis, tidak bisa menolak, dan mau-mau saja diminta melakukan aneka hal oleh orang yang berbicara dengannya di telepon. Ujungnya, si korban melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, yang belakangan ia sesali. Dan ketika akhirnya sadar, si korban sudah mengalami banyak kerugian. Inilah gendam lewat telepon yang harus kita waspadai, karena pelakunya gentayangan di internet dan di media sosial. Berikut ini kisah nyata korban gendam lewat telepon yang mengalami kerugian puluhan juta, dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati. Selamat menyelami dunia misteri. Aldo adalah seorang pria yang menjadi nasabah sebuah bank, sebut saja Bank SBI. Suatu hari, Aldo perlu mentransfer pembayaran melalui virtual account. Karena tidak menggunakan mobile banking, Aldo pun pergi ke ATM untuk melakukan pembayaran itu. Namun, setelah sampai di ATM Bank SBI, Aldo mendapati kalau transfer ke virtual account tidak bisa dilakukan lewat ATM. Menurut Satpam di ATM, transfer ke virtual account harus menggunakan mobile banking. Waktu itu malam hari, dan Aldo harus segera melakukan pembayaran tersebut. Jadi Aldo lalu mendownload mobile banking Bank SBI demi bisa melakukan pembayaran ke virtual account. Namun, ketika Aldo akan mendaftar di mobile banking Bank SBI, pendaftarannya dinyatakan gagal. Berkali-kali Aldo mencoba, dan berkali-kali pula dinyatakan gagal. Belakangan, Aldo baru tahu kalau pendaftaran mobile banking Bank SBI harus datang langsung ke kantor bank. Karena mendapati pendaftarannya di mobile banking terus-menerus gagal, Aldo pun terpikir untuk menghubungi customer service Bank SBI di Twitter. Aldo menulis pesan atau mensien ke akun Bank SBI di Twitter, memberitahukan masalahnya, dan berharap mendapat jawaban atau pencerahan mengenai apa yang harus ia lakukan. Tidak lama setelah Aldo menulis pesan atau mensien ke akun Bank SBI, ada beberapa akun yang merespons pesan Aldo, dan menyarankan agar menghubungi langsung ke WhatsApp agar dapat dibantu langsung. Akun-akun itu juga melampirkan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Akun-akun yang merespons Aldo di Twitter itu menggunakan foto profil Bank SBI. Ketika Aldo mencoba membuka nomor WhatsApp yang diberikan akun-akun tersebut, foto profil di WhatsApp juga menggunakan logo Bank SBI. Jadi Aldo waktu itu berpikir kalau akun-akun yang merespons pesannya di Twitter adalah customer service Bank SBI yang sigap melayani keluhan nasabah. Maka Aldo pun lalu mengirim pesan ke nomor WhatsApp yang diberikan salah satu akun tadi, dan menyampaikan keluhannya, bahwa dia bermaksud mendaftar mobile banking Bank SBI, tapi terus-menerus gagal. Sesaat setelah Aldo mengirim pesan itu, seseorang menelepon ke ponsel Aldo lewat WhatsApp. Orang itu mengenalkan dirinya sebagai Dimas, dan mengaku sebagai customer service Bank SBI. Dimas menanyakan apakah Aldo sudah memasukkan nomor rekening dan nomor ponselnya secara tepat di aplikasi mobile banking, dan mengajukan beberapa pertanyaan lain. Aldo menjawab bahwa dia sudah memasukkan nomor ponsel dan nomor rekeningnya secara tepat. Lalu entah bagaimana, percakapan itu berubah seperti hipnotis, dan Aldo merasa seperti orang yang antara sadar dan tidak sadar. Seiring percakapan lewat ponsel waktu itu, Dimas meminta Aldo agar membuka rekening di aplikasi wallet atau dompet digital di aplikasi Endea. Tujuannya untuk memudahkan Aldo mendaftar mobile banking Bank SBI. Bahkan Dimas menyarankan username serta password atau PIN yang harus digunakan Aldo untuk aplikasi Endea tersebut. Seperti orang terhipnotis, Aldo menurut saja pada permintaan Dimas. Dengan patuh, ia lalu mendownload aplikasi Endea, lalu mendaftar dengan username dan password yang diberikan Dimas. Setelah aplikasi Endea sudah aktif dan siap digunakan, Dimas lalu meminta Aldo untuk mentransfer semua uangnya yang ada di rekening Bank SBI ke rekening di aplikasi Endea. Sebenarnya, permintaan itu bisa dibilang berbahaya,
dan Aldo kemungkinan besar akan menolak andai waktu itu ia bisa berpikir waras. Tapi Aldo merasa waktu itu tidak bisa berpikir jernih. Ia merasa seperti terhipnotis atau terkena gendam, hingga hanya menurut saja pada permintaan Dimas. Waktu itu, Aldo memang sempat bertanya, kenapa ia harus mentransfer seluruh uangnya dari rekening Bank SBI ke rekening aplikasi NDA yang baru dibuat. Dimas mengatakan bahwa transfer itu dimaksudkan untuk memindahkan sementara uang milik Aldo yang ada di rekening Bank SBI. Nantinya uang itu akan dikembalikan lagi setelah Aldo berhasil mendaftar mobile banking Bank SBI. Sekali lagi, penjelasan itu sebenarnya tidak masuk akal, dan Aldo mestinya menolak permintaan Dimas yang tak masuk akal. Tapi apa mau dikata, Aldo seperti terkena gendam. Jadi, sambil masih terus mendengarkan suara Dimas lewat ponselnya, Aldo pun lalu pergi ke ATM Bank SBI untuk mentransfer uang yang ada di rekeningnya sebagaimana permintaan Dimas. Jarak rumah Aldo dengan ATM yang ia tuju sebenarnya cukup jauh. Tapi Aldo tak peduli, karena yang ada di pikirannya waktu itu cuma berharap bisa membuat mobile banking Bank SBI. Jika caranya adalah memindahkan semua uangnya dari rekening Bank SBI ke rekening barunya di aplikasi NDA, Aldo akan melakukannya. Sesampai di tempat ATM, Aldo segera mengakses rekeningnya, lalu mematuhi permintaan Dimas, yaitu mentransfer semua uang yang waktu itu ada di rekeningnya ke rekening yang baru dibuat di aplikasi NDA. Waktu itu, di rekening Aldo ada uang sejumlah sekitar Rp30.745.000. Ia transfer semuanya. Setelah mentransfer seluruh uang dari rekeningnya ke rekening baru di aplikasi NDA, Aldo lalu mengirim chat ke Dimas, dan menanyakan apa yang harus ia lakukan sekarang. Dimas hanya menjawab agar Aldo menunggu proses verifikasi. Aldo pun patuh, dan menunggu beberapa waktu. Dimas menjanjikan akan kembali menghubunginya setelah proses verifikasi selesai dilakukan. Sampai 2 jam kemudian, Dimas belum juga menghubungi Aldo. Karena tidak sabar lagi menunggu, Aldo mengirim chat ke Dimas, menanyakan kenapa sampai sekarang belum ada kabar. Tapi tidak ada jawaban dari Dimas. Aldo kembali mengirim chat, dan tetap tidak ada balasan. Bahkan ketika kemudian Aldo menelepon, telepon Aldo tidak mendapat respons sama sekali. Aldo lalu terpikir untuk mengecek rekening yang baru ia buat di aplikasi NDA. Waktu itu ia belum curiga, karena masih berpikir kalau uang miliknya masih ada di rekening barunya di aplikasi tersebut. Tapi begitu Aldo membuka aplikasi NDA dan mengakses rekening yang baru dibuatnya, Aldo mendapati uang yang tadi ia transfer ke situ sekarang sudah lenyap. Berdasarkan catatan di aplikasi tersebut, seluruh uang yang tadinya ada di rekening Aldo di aplikasi itu telah ditransfer ke rekening lain di kota lain. Aldo merasakan badannya lemas. Dan perlahan namun pasti ia mulai sadar telah jadi korban penipuan. Aldo juga mulai menyadari bahwa Dimas pasti bisa mengakses rekening yang baru ia buat di aplikasi NDA, karena Dimas yang menyarankannya, dan Dimas tahu username serta password atau PIN yang ia gunakan. Jadi Dimas pula yang pasti telah mengambil uang di rekening baru tersebut, lalu ia pindahkan ke rekening lain miliknya. Aldo memaki dirinya sendiri, dan berpikir kenapa ia bisa sebodoh itu? Kenapa ia mau-maunya mengikuti permintaan Dimas dari membuat rekening di aplikasi NDA sampai mentransfer seluruh uangnya ke rekening baru itu? Tapi kemudian Aldo sadar bahwa selama berkomunikasi dengan Dimas lewat ponsel, ia merasa tidak bisa berpikir waras. Aldo merasa ia tidak sadar sepenuhnya, dan hanya percaya bahwa Dimas adalah orang baik yang bermaksud menolongnya. Tapi sekarang Aldo sadar, Dimas adalah penjahat yang menyasar orang-orang seperti dirinya, yang punya masalah dengan rekening suatu bank, yang menghubungi customer service bank di Twitter atau media sosial lain. Aldo lalu mengecek akun-akun yang sebelumnya merespons pesannya di Twitter, ketika ia menghubungi customer service Bank SBI. Ketika dicek satu persatu, akun-akun yang merespons dia di Twitter itu memang memakai foto profil logo Bank SBI. Tapi followernya hanya 1-2 orang. Bahkan ada yang tidak punya follower sama sekali.
Jadi akun-akun itu sengaja dibuat para penjahat untuk menjebak orang-orang yang menghubungi akun bank di Twitter. Setelah menyadari ia jadi korban penipuan, Aldo mencoba menghubungi customer service aplikasi Endea. Siapa tahu uangnya yang puluhan juta itu bisa dikembalikan. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Aldo, customer service aplikasi Endea menyatakan tidak bisa mengembalikan uang itu, karena uangnya sudah pindah ke rekening lain di luar aplikasi Endea. Mereka hanya bisa membantu membuatkan surat pengantar untuk Aldo kalau Aldo mau melaporkan penipuan itu ke polisi. Aldo juga mencoba menghubungi email customer service Bank SBI, dan menjelaskan kalau ia terkena penipuan akibat customer service Bank SBI di Twitter tidak merespons pesannya. Tapi sampai sekarang, yang artinya sudah beberapa bulan, customer service Bank SBI tidak merespons sama sekali. Artinya, uang sekitar 30 juta milik Aldo benar-benar hilang. Aldo enggan melaporkannya ke polisi, karena tidak ingin menambah beban pikiran. Jadi kawan-kawan, jika sewaktu-waktu kalian perlu menghubungi customer service bank apapun di Twitter atau media sosial lain, pastikan balasan yang kalian dapatkan adalah balasan dari customer service bank bersangkutan. Lakukan cek pada akun yang merespons pesan kalian, apakah benar milik bank resmi atau akun bodong yang bisa jadi sengaja dibuat untuk melakukan penipuan. Dan jangan pernah mencoba menghubungi nomor telepon atau nomor WhatsApp yang disarankan untuk dihubungi dengan janji akan membantu permasalahan yang dihadapi. Karena begitu kita menghubungi nomor itu, bisa jadi kita akan kehilangan kesadaran karena terkena gendam, sehingga menuruti apa saja yang diminta orang di telepon tersebut. Selalu ingat untuk hati-hati dan waspada, karena orang jahat bisa ada di mana saja. Pesan terakhir, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah dan reportase lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.